Salam, puji nama Tuhan. Selamat bergabung dalam doa malam pada malam hari ini. Biarlah pada malam-malam atau hari-hari ini kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita rindu semakin hari kita semakin dekat kepada Allah kita yang hidup. Karena hanya dialah satu-satunya andalan kita. Karena hanya dialah satu-satunya yang kehidupan kita hanya ada padanya. Puji nama Tuhan. Mari saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita siapkan hati kita pada malam hari ini untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Kita naikkan lagu ini sekali lagi. Biarlah kita punya hati yang menyembah kepada Tuhan. Glory Yesus Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapa di sorga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau datang ya Tuhan ke hadirat-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan, jamah hati kami ya Tuhan.
jamah hidup kami. Berikan kami hati yang menyembah kepada Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami yang ada di tempat ini, berkati setiap kami ya Tuhan dimanapun saat ini yang mengikuti acara doa ini bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory Yesus Tuhan, aku rindu mengenalmu. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tanpa ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku rindu, aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tanpa ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, karena ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Saudara kekasih, saya mengenal lagu ini ketika 26 tahun yang lalu. Pada saat saya mengalami perjumpaan atau mengalami kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus. Saya bersyukur mengenal Tuhan Yesus. Saya merasa itu adalah sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya. Sejak saya bertemu dengan Tuhan, sejak saat itu saya mengalami jatuh cinta dengannya. Dan sampai pada hari ini, hati yang mengasihi Tuhan itu yang mendorong saya untuk melakukan apa saja yang dapat saya kerjakan supaya saya bisa menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, sambil saya memperbaharui hidup saya yang masih banyak kurang. Tetapi saya merindukan hidup saya boleh menyenangkan hati Dia, karena bagi saya Yesus itu adalah anugerah terindah bagi hidup saya pribadi dan tentunya bagi kita semua. Dan itu adalah kasih karunia yang patut kita hargai. Mari kita, saudara-saudara, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Aku rindu mengenalmu. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tanpa ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, karena ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu
Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal, aku mengenalmu. Aku mengenalmu secara pribadi, karena ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami semua. Segala limpahan syukur ya Tuhan dalam hidup kami. Biarlah setiap detik ya Tuhan, setiap saat ya Tuhan, kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami menghargai kasih karunia Tuhan lebih daripada segalanya. Segala kesulitan ya Tuhan, segala tantangan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, tidak menjadi apa-apa ya Tuhan, asal Engkau ya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami ya Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Segala puji syukur bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, bukankah Yesus itu adalah harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita? Tidak ada di dunia ini yang lebih berharga daripada Yesus Tuhan kita. Apapun boleh kita rasakan, kesakitan di dalam kehidupan kita, kesulitan di dalam kehidupan kita boleh kita rasakan. Asalkan kita jangan melukai hati Tuhan. Kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun saat ini mungkin banyak kekurangan yang kita miliki di dalam kehidupan kita, tetapi kita mau memperbaharui hidup kita hari lepas hari. Pada hari ini firman Tuhan, saya mau ambil judul tema dari firman Tuhan adalah obat dari luka batin. Ya. Mungkin banyak tanpa kita sadari kita mengalami luka batin atau pahit hati. Kalau orang luka secara fisik, dagingnya luka, akan sangat cepat kita tahu bahwa diri kita sedang luka karena kita melihat ada darah yang keluar. Tetapi kalau berbicara tentang luka batin atau pahit hati, kadang-kadang orang tidak menyadarinya, tetapi dampaknya sungguh sangat besar. Dampaknya sungguh sangat terasa, dirasakan baik orang itu sendiri dan juga orang-orang di sekelilingnya. Dan terlebih lagi biasanya akan memberi dampak sikap atau sesuatu yang melukai hati Tuhan. Ketika sikap kita melukai hati sesama kita, ketika kita menjas atau saya mau bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 73 ayat 21. Mazmur 73 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-22. Haleluya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Orang yang sakit hati, yang menyimpan sakit hati, orang yang menyimpan panas hati, ya, firman Tuhan katakan atau Daud mengatakan dirinya seperti orang dungu. Bukan seperti orang dungu, tapi dia katakan aku dungu dan tidak mengerti. Ya, seperti hewan aku di dekatmu, di dekat Tuhan. Artinya enggak ngerti. Orang yang sakit hati itu orang yang tidak memahami siapa dirinya. Apa
Apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya? Orang yang sakit hati itu orang yang dikatakan Daud sendiri adalah orang yang dungu, ya. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita bisa mengalami hal-hal seperti itu. Sebenarnya hal yang menyakitkan itu adalah hal yang wajar, ya. Ketika kita dilukai oleh orang lain, seperti hanya daging kita kalau kita dilukai akan berdarah, demikian juga hati kita. Itu bisa terjadi, ya, dan itu wajar saja. Tetapi yang tidak wajar ketika kita menyimpan sakit hati, ya. Dan itu berdampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Orang yang luka batin atau sakit hati, ya, atau yang hati pahit, itu dimulai dari rasa tertolak, ya. Dan orang yang merasa ditinggalkan atau orang ditinggalkan orang yang dicintainya. Tentang kematian atau apa saja. Kemudian orang bisa mengalami luka batin atau kepahitan dalam kehidupannya ketika keadaan tidak seperti yang ia harapkan. Ketika keadaan tidak seperti yang ia harapkan, orang bisa mengalami luka batin, ya. Contohnya saja ketika orang itu mengalami kesusahan dalam kehidupannya. Atau ketika orang mengalami cacian, aniaya, ya. Kalau berbicara tertolak, mungkin orang merasa tertolak di dalam lingkungannya. Mungkin orang merasa tertolak dengan keadaannya, oleh orang tuanya, oleh keluarganya, ya. Orang merasa tertolak sehingga dia mengalami luka batin. Tetapi kita ingat di mana Raja Daud, dia adalah orang yang tertolak dari keluarganya, ya. Sehingga dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Allah Tuhan menyambut aku, ya. Kalau orang yang gambar dirinya pulih, ya, dia tidak menjadi pengaruh bagaimana perlakuan orang terhadap dirinya. Tetapi yang menjadi pengaruh bagaimana Tuhan, penerimaan Tuhan terhadap dirinya. Itu yang terpenting, ya. Jadi orang bisa tertolak ada beberapa hal. Pertama adalah atau orang yang luka batin pertama adalah orang yang tertolak, orang yang ditinggalkan atau orang yang merasa ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, ya, keadaan yang tidak seperti yang dia harapkan, ya. Kemudian orang menjadi luka batin, bisa mengalami luka batin juga karena contohnya tadi tentang perlakuan kasar. Perlakuan kasar terhadap dari suami, dari istri, dari orang-orang di sekelilingnya, dari atasannya, ya. Sehingga dia merasa menjadi luka batin. Atau dari sahabatnya, ada dari temannya, ya. Saya mau bacakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-12 sampai 13. Filipi 4. Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus sebagai hamba Tuhan, ya, dia pernah merasakan di mana tekanan di dalam kehidupannya. Dia pernah merasakan kekurangan, dia pernah merasakan kelimpahan. Dia katakan dalam segala perkara, ya, dia bisa merasakannya, ya, dalam segala hal, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, ya, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Tetapi yang terpenting di sini dalam segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, dia katakan, ya. Jadi sebenarnya kalau orang yang mengalami luka batin karena kekurangan, karena kemiskinan, karena perlakuan kasar, ya, sesungguhnya Tuhan itu memberi kekuatan. Ada satu rencana besar di dalam kehidupan kita dengan segala hal yang kita jalani, ya. Kegagalan bukanlah suatu kegagalan. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kegagalan bukanlah kegagalan ketika kita masih bersama dengan Tuhan. Kegagalan adalah ketika kita melukai hati Tuhan. Kalau kita masih dalam jalur kita menyenangkan hati Tuhan, tetapi ada hal-hal yang tidak sempurna di dalam kehidupan kita.
itu tidak menjadi persoalan. Tuhan pasti akan sempurnakan dalam kehidupan kita. Ada ciri orang-orang yang luka batin. Pertama, dia adalah sensitif, baik dengan perkataan orang, dengan tindakan orang. Padahal mungkin dalam hal itu ya biasa saja bagi orang. Orang berkata-kata biasa saja, tidak melukai dia, tidak mengganggu dia. Orang berbuat tidak mengganggu dia, tidak melakukan apa-apa, tidak melukai dia. Tetapi dia terluka, ya. Dia sensitif. Dan kemudian hasilnya, ya, orang yang terluka biasanya akan melukai orang lain. Orang yang luka batin biasanya dia juga cenderung untuk melukai orang lain. Kemudian ciri orang yang luka batin adalah mudah tersinggung, ya. Perkataannya cenderung menghakimi dan melukai hati orang lain. Itu adalah orang-orang yang memiliki ciri. Mungkin kita tidak tahu aku ini gimana. Tadi kan saya sudah katakan bahwa kalau luka di tangan, di kaki, daging kita luka itu mudah kita ketahui. Tetapi kalau luka batin itu memiliki ciri tersendiri, yaitu dia mudah tersinggung, mudah terluka, mudah melukai orang lain. Kemudian orang yang luka batin seringkali atau orang yang kepahitan dalam kehidupannya selalu mengasihi diri sendiri. Orang lain salah, ya. Dia selalu merasa menjadi korban, ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang menyimpan akar kepahitan. Kenapa orang luka batin atau kepahitan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ya tentu Tuhan tidak berkenan, ya, karena manifestasinya itu akan melukai sesamanya. Itu yang membuat Tuhan tidak berkenan. Ketika orang menyimpan kepahitan, dia akan membuat orang lain juga pahit karenanya. Mungkin karena perkataannya ketus, pedas, ya. Kemudian obat dari luka batin sesungguhnya mudah sekali. Tadi judul dari firman Tuhan ini adalah obat dari luka batin. Obat dari luka batin adalah bertobat. Bertobat dan rendah hati. Bertobat dari mengasihani diri. Bertobat dari tidak menerima keadaan yang sudah kita jalani. Segala kesulitan kita, segala penderitaan kita. Bertobat kita dengan tidak menerima kenyataan yang ada. Bertobat kita untuk tidak menerima proses yang daripada Tuhan. Berhenti untuk mengasihani diri kita. Berhenti untuk menyalahkan orang. Berhenti untuk melukai orang lain. Bertobat dan rendah hati. Rendah hatilah. Sesungguhnya orang yang menyimpan sakit hati atau orang yang kepahitan adalah orang yang tinggi hati, adalah orang yang sombong. Saya mau bacakan firman Tuhan di dalam Amsal 15 ayat 33. Amsal 15 ayat 33. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan rendah hati mendahului kehormatan. Makanya orang yang rendah hati itu dikatakan memiliki juga kehidupan. Kenapa? Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hati kita sombong, ketika hati kita itu meninggikan diri, ya, yang kita peroleh hanyalah adalah kematian rohani. Kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu takutlah akan Tuhan, ya. Dan takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan, tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Ya, ketika kita menyimpan kepahitan, kita sedang meninggikan diri. Kita menyimpan kesalahan orang lain, ya. Kita tidak menerima keadaan hidup kita, ya. Didikan-didikan yang daripada Tuhan. Sesungguhnya proses dalam hidup kita, sekalipun itu sakit, sekalipun itu perih, itu adalah didikan. Itu adalah proses untuk mendatangkan kebaikan bagi kita supaya kita menjadi orang-orang yang istimewa. Semakin keras didikan yang kita terima, semakin kita menjadi orang yang hebat, semakin kita menjadi orang yang istimewa. Karena itu, biarlah kita tetap mengucap syukur dengan segala keadaan kita. Ya. Biarlah kita tetap rendah hati untuk menerima segala sesuatu. Ya. Kunci dari atau obat dari luka hati ialah juga selain menerima rendah hati, menerima keadaan, mengampuni orang lain. Dalam Matius 6, ya, saya mau baca Matius 6
Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di sorga juga tidak mengampuni kita. Kalau kita menyimpan sakit hati, menyimpan kepahitan, kemudian kita melukai orang lain, sensitif, mudah marah, mudah tersinggung, ya. Kita tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni kita. Bagaimana mungkin kita dapat menerima kasih anugerah atau kasih karunia Bapa pengampunannya? Kalau kesalahan orang yang sedikit saja dalam kehidupan kita, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu suami, istri, anak kita, atau keluarga kita, sahabat kita, teman kita, bos kita, pimpinan kita tidak mau mengampuni mereka, kesalahan mereka yang sedikit. Sedangkan kita mungkin memiliki kesalahan jauh lebih besar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengampuni kita. Bagaimana kita dapat? Bukan Tuhan tidak mau, tetapi kita tidak bisa menerima anugerah Tuhan itu. Karena kita sendiri yang menutup atau menolak anugerah itu. Dengan kita tidak mengampuni orang lain. Kemudian obat dari luka batin ini atau kepahitan ini selain mengampuni, memiliki rasa berharga yang positif. Orang yang tertolak, ya, dia merasa dirinya tidak berharga. Ya, kadang-kadang gambar diri yang rusak, dia akan membangun gambar diri yang salah. Ya, pamanya dengan image, dengan wibawa yang dibuat-buat, dengan kalau orang memiliki kuasa, dia menggunakan kekuasaannya untuk membangun harga dirinya, untuk menutupi gambar diri yang rusak, ya. Atau orang yang gambar dirinya rusak karena luka batin atau karena kepahitan, biasanya juga dia akan mencari perhatian dengan hal-hal yang tidak wajar, ya. Tetapi di sini saya ingin katakan, biarlah setiap kita memiliki gambar diri atau harga diri, membangun rasa berharga yang positif di hadapan Tuhan. Itulah yang akan menutupi, yang menyembuhkan kepahitan kita atau luka hati kita. Karena firman Tuhan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah biji mata Allah. Kita berharga, ya. Tuhan ciptakan kita untuk sesuatu yang mulia. Tuhan sediakan sorga untuk kita. Tuhan mau hidup kita di dunia ini dapat menjadi saksi Tuhan. Ya, dapat menjadi berkat, dapat menjadi gambar Allah di muka bumi ini. Betapa berharganya hidup kita menjadi gambar Allah di muka bumi ini. Puji nama Tuhan, biarlah setiap kita pada hari ini, ya, mengalami lawatan Tuhan dan jamahan Tuhan. Biarlah hati kita, Roh Kudus menjamah kita. Ya. Memang hanya campur tangan Tuhan. Mula-mula kita harus mendapat pengertian ini, ya, mendapat firman ini, supaya kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian yang terpenting, yang juga tidak kalah pentingnya adalah peranan Roh Kudus dalam diri kita. Ketika kita membuka hati untuk mau mengampuni orang lain, untuk menyadari kesalahan kita, untuk kita mau rendah hati, ya, kita meminta Roh Kudus jamah hati kita. Haleluya. Kita mau angkat pujian, Dia jamah. Glorious. Haleluya. Glorious. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau jamah hati kami. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, Dia jamah segenap dan beri damai, dan beri damai
saudara, ketika Tuhan jamah hati kita, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dulu saya orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Bagi saya mustahil saya mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Karena bagi saya dia hanyalah manusia biasa. Dan dia adalah kebohongan. Tetapi ketika Tuhan jamah hati saya, seperti kata-kata lagu ini, dia jamah, semua telah berubah. Dan aku tahu, dan orang di sekeliling juga tahu, dia jamah saya dan saya menjadi baru. Walaupun banyak yang harus berubah dalam kehidupan saya, tapi saya menjadi baru hati saya. Tidak ada perkara mustahil. Tuhan bisa sembuhkan luka hati kita. Ketika kita mau mengampuni, ketika kita mau merendahkan diri, Tuhan berkenan atas kita. Pintu sorga terbuka bagi kita. Mari kita angkat lagu ini, dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kini saatnya bagi kita mengampuni orang-orang yang bersalah dengan kita. Mari saudara, kita berdoa masing-masing di dalam hati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Kau jamah hati kami, Engkau jamah hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Glory Yesus Tuhan. Glory Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Ya Allah, Kau tahu. Ya. Ya Allah, Kau tahu rancanganmu yang ada padaku. Kau telah sediakan, bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi, segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi untuk membuat kami mengingat akan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi, ya Allah. Ya Allah, ku tahu rancangan-Mu yang ada padaku. Kau telah
sediakan bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membuat kami lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi untuk membuat kami mengingat akan-Mu. Sekali lagi kita katakan, segala yang terjadi. Segala yang terjadi untuk membuat kami lebih mendekat-Mu. Selalu segala yang terjadi untuk membawa kami mengingat akan-Mu, mengingat akan-Mu, mengingat akan-Mu, mengingat akan-Mu, mengingat akan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya ya Tuhan, Engkau melawat kami yang ada di tempat ini, dan Engkau melawat kami ya Tuhan yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan, sembuhkan luka hati kami ya Tuhan, sembuhkan sakit kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ya Tuhan saudara-saudara yang ada di rumah ya Tuhan. Kau memberkati rekan-rekan ya Tuhan yang saat ini mengikuti live ini ya Tuhan. Kau memberkati kota kami, Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Kau memberkati yang saat ini sakit ya Tuhan, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Lebih daripada itu, biarlah setiap kami ya Tuhan melepaskan pengampunan ya Tuhan kepada orang-orang yang bersalah ya Tuhan. Supaya sorga terbuka bagi kami ya Tuhan. Berkat Tuhan turun atas kami. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah melaksanakan doa live streaming kita. Biarlah semua ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat malam.